Hello there, welcome back to Bahasa Little Project. Selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Wow, kita hampir selesai level 1 karena kita udah sampai di pelajaran ke-8 level 1 atau level 1. Tentu masih banyak, masih ada sampai level 10, cuma kita harus syukuri kita udah sampai pelajaran ini. Oke, tapi ingat, kalau kalian belum menguasai sampai pelajaran 7, jangan dulu lanjut. Silakan review ulang, baru lanjut ke sini. Oke, kalau emang udah siap, kita hari ini akan belajar hal baru. Kita akan menambah kosakata kita, belajar kosakata yang sangat sering dipakai di keluarga present. Oke, sejauh ini emang kita fokus di keluarga present kan, di kebiasaan. Ingat itu, bedanya present past future, jangan sampai itu lupa. Oke, nah kita akan belajar namanya keterangan frekuensi atau frequency adverbs. Jangan terlalu menghafal istilah. Kalau ini terlalu susah buat kalian menghafal istilah, kalian bisa hiraukan aja. Langsung aja lihat kata-katanya ya. Tapi kalau kalian suka dengan istilah-istilah, kalian bisa hafal. Istilahnya adalah frequency adverbs. Tapi sekali lagi kalau dengan istilah kalian malah bingung, nggak perlu dihafal, nggak penting. Yang penting itu kalian hafal ini. Ini harus kalian hafal. Oke, kalian harus hafal apa itu always, usually, sometimes, dan never. Nah, tugas kalian sekarang adalah catat. Catat dengan baik cara bacanya. Oke, tentu kalau tulisannya kan udah kalian bisa lihat. Catat cara bacanya ya. Udah siap? Silakan catat yang pertama always. Always. Jadi yang pertama all. Jadi kalau A ketemu L dalam bahasa Inggris itu biasanya dibaca all, bukan al. Jadi ini cara bacanya bukan always tapi always. Lalu ways di sini kalau kalian tulis, kalau kalian benar nulisnya, cara bacanya itu ada ei-nya, ada 2 huruf hidup. Di dalam bahasa Inggris sangat-sangat sering ada 2 huruf hidup. Ei. Di sini ei kan, always, eis. Nah itu. Jadi ingat, catat dengan baik cara baca, karena kalau kalian nggak bisa baca, orang nggak akan ngerti. Kalau kalian nggak bisa ngomongnya dengan benar. Oke, ingat ya, always. Itu yang pertama, artinya selalu. Kemudian usually, artinya biasanya. You, bukan u. Usually. Usually. Oke, lalu yang ketiga, sometimes. Nah, jadi S-nya dibaca di akhir. Sometimes. Oke, sometimes. Kadang-kadang. Sometimes. Yang terakhir, never. Ingat mengucapkan V dengan baik. Never. Oke. Jadi tuh, hafalkan ini. Kalau udah hafal, tutup, kita tes. Apa bahasa Inggrisnya kadang-kadang? Sometimes. Harus cepat. Selalu apa? Biasanya apa? Tidak pernah apa? Itu ya, harus cepat ngomongnya. Always, usually, sometimes, never. Oke, kalau sudah bisa itu lanjut. Kalau enggak, jeda dulu, kuasai dulu ya. Nah, ini kita berikan kalian contoh kalimat. Oke, I always eat rice in the morning. Oke, karena sudah ada always-nya, sudah ada selalu, kalian tidak perlu menggunakan every morning. Kalian bisa tinggal bilang in the morning. Itu bisa. Oke, jadi catat itu. Jadi kalian udah bisa membuat kalimat lumayan panjang sekarang. I always eat rice in the morning. You usually drink water at night. Jadi ingat, oke, catat-catat gimana cara pengucapannya. Dan selain itu saya ingin juga menjelaskan bahwa, nah, kalau morning pasangannya in. Tapi kalau night pasangannya at. Kalau Sunday pasangannya on. Nah, ini juga sesuatu hal yang harus kalian pahami. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kan semuanya di kan, di pagi hari, di malam hari, di hari Minggu, di hari Senin. Tapi dalam bahasa Inggris beda. Nah, ini sama kayak pelajaran 7 kemarin. Di mana kalimat tanyanya ditranslate atau diterjemahkan beda-beda kan dalam bahasa Indonesia. Ini juga sama. Dalam bahasa Inggris, oke, ada banyak cara untuk bilang di. Di pagi hari kita bilang in the morning. Tapi kalau di malam hari kita bilang at night. Nah, ini kalian harus hafal.
Jadi kalau morning pasangannya in, kalau night pasangannya at. Catat itu. Kalau hari pasangannya memang on. Kalau bulan, oke, pasangannya in. Misalnya di bulan Mei, in May. Itu ya. Itu kalian harus hafalkan, catat sambil jalan. Catat dulu itu. In pasangannya morning. Kalau night pasangannya at. Kalau Sunday pasangannya on. Kalau bulan misalnya January, February, March, April itu pasangannya in lagi. Itu ya banyak. Ada banyak sekali aturan yang banyak aturan dalam bahasa Inggris. Inilah yang membuat orang susah belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kalian catat dengan baik, belajar pelan-pelan pasti bisa. Tapi kalau kalian buru-buru lah, itu menjadi masalah. Kalau kalian buru-buru pasti bingung. Oke, jadi itu ya. Jadi kita mulai berikan kalian banyak hal-hal baru di setiap pelajaran. Jadi catat. Oke, I always eat rice in the morning. You usually drink water at night. We sometimes watch TV on Sunday. Jadi ini sekali lagi semuanya artinya di. Tapi beda-beda translasinya. Ada yang satu in, ada yang satu at, ada yang satu on. They never go to school on Sunday. Mereka nggak pernah sekolah atau pergi ke sekolah pada atau di hari Minggu. He always eats rice every day. Ingat pengucapan eats-nya harus jelas S-nya. She never drinks coffee. Oke? Itu. Dan sekarang saya pengen memberikan kalian contoh kalimat baru. Oke. Misalnya kalimat ini. Kita kasih kalian contoh kalimat baru. Oke. Misalnya, she eats every day. She eats every day. Itu kalimat positif. Ingat penambahan S. Itu yang saya ingin ingatkan sama kalian. Oke. Tapi kalau kita ubah ini menjadi kalimat negatif, she does not eat. Nah, kalau dia kalimat negatif sekarang, perlu ditambah S atau tidak? Itu pertanyaan saya. Jawabannya, tidak. Oke, kalau dia kalimat negatif dan nanya, tidak perlu ada penambahan S. Oke, ini juga aturan yang sangat penting. Oke, jadi penambahan S itu hanya di kalimat positif. She eats every day. Kalau dia kalimat negatif dan nanya, kalau ada does atau do-nya, tidak perlu ada penambahan S. Jadi she does not eat every day. Kalau nanya, sebagaimana yang kita bilang barusan, tidak perlu kalian tambah S juga. Oke, jadinya ya does she eat every day. Oke, nggak perlu isi tanda tambahan S. Oke, jadi ini juga sangat-sangat penting. Kapan nambah S, kapan tidak. Jadi di she, he, it memang perlu tambahan S, cuma pada kalimat positif. Kalimat negatif dan tanya tidak perlu. Oke, jadi itu ya. Jadi banyak banget kita belajar hari ini. Kita sekarang belajar bercerita dulu. Oke, I always eat rice in the morning. She usually drinks water at night. We sometimes watch TV on Sunday. He never eats noodle. Ya. Jadi itu. Oke, ingat kalau kalimat negatif dan nanya tidak perlu ada tambahan S. Sekarang buat kalimat kalian sendiri, kirim ke komen, kita cek apakah udah benar atau belum. Dan kalian juga bisa jawab ini di komen, saya selalu makan nasi di pagi hari, dia laki-laki tidak pernah makan mie. Oke. Lalu ada kalimat, mereka kadang-kadang menonton TV di malam hari, dan kami biasanya sekolah pada hari Senin. Itu ya, kami biasanya sekolah pada hari Senin. Oke, ini udah pelajaran 9 harusnya, bukan 10. Tapi itu next meeting ya. Oke, jawab ini, kirim ke komen, kita cek. Dan kalian juga bisa kasih tahu kalau kalian ada pertanyaan, silakan kita bahas bareng-bareng. Oke, good job. Semoga berguna. Sekali lagi, kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalau kalian pengen ikut kelas private, kalian bisa DM kami di Instagram.
Oke, di @xspacebali. Kita juga menyediakan jasa penerjemah tersumpah. Kita ada simulasi IELTS, TOEFL, persiapan kelas beasiswa, whatever. Oke, semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran 9.